Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kabarnya baik, sehat, dan selalu dalam kelapangan rezeki. Amin. Teman-teman, sebelum saya mulai video budgeting dan sekaligus evaluasi budgeting bulan November, saya mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang selama ini mendukung akun saya. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali menonton video budgeting saya, salam kenal, nama saya Ici. Saya seorang ibu rumah tangga yang memiliki 2 orang anak. Anak yang pertama masih SMP kelas 2 dan anak yang kedua masih kelas 6 SD. Oh ya, sebelum kita lanjut, saya mau disclaimer dulu. Pertama, saya bukan ahli ataupun pakar keuangan. Kedua, background keilmuan saya bukan dari ekonomi. Ketiga, video budgeting ini saya bikin untuk sharing dan mensupport teman-teman yang ingin membuat ataupun mengelola keuangan rumah tangga. Supportnya khususnya untuk mensupport diri saya sendiri agar selalu belajar lebih baik dari bulan ke bulannya. Jadi video budgeting ini bukan riak, pamer, sombong, ataupun menggurui, sama sekali tidak. Mengenai anggarannya, besar atau kecilnya itu relatif ya teman-teman. Mungkin bagi sebagian teman-teman uang yang saya kelola besar, atau juga ada yang menganggap kecil, itu relatif. Kalau bagi saya pribadi, alhamdulillah cukup, karena tempat saya, domisili saya ini untuk kebutuhan hidupnya terkategori mahal ya. Kadang-kadang kalau saya nonton video budgeting teman-teman kan ada yang harga lauk pauknya murah, sayur-sayurannya apalagi murah. Kalau di Pangkal Pinang lumayan, tapi alhamdulillah uang yang diberikan suami alhamdulillah cukup. Kadang-kadang sisa, kadang-kadang juga enggak. Teman-teman mohon maaf kalau saya agak pelan atau beda dengan yang biasanya, karena saya masih belum pulih 100%. Jadi ceritanya ini saya batuk, pilek, dan demam, tetapi saya tidak minum obat. Saya lebih banyak untuk minum, istirahat yang cukup, berusaha makan yang cukup juga. Jadi mudah-mudahan dengan imun saya penyakit ini akan berangsur-angsur pulih. Amin. Teman-teman, kita evaluasi dulu budgeting di bulan November. Untuk budgeting di bulan November, saya nggak ada sisa sama sekali bulan ini teman-teman. Sisanya paling 200 rupiah. Kenapa? Karena dana tak terduga itu terpakai untuk keperluan anak sekolah. Nah, ini akan menjadi catatan penting bagi saya bahwa tahun depan saya akan membuat sinking fund khusus kebutuhan anak. Karena kadang-kadang kan anak butuh beli ini, beli itu. Kadang-kadang dia butuh juga untuk praktek prakarya, itu pun ya lumayan juga kan menguras. Dan kadang-kadang ada kerja kelompok tapi saya nggak bisa antar karena saya ada kegiatan organisasi, otomatis dia naik Grab atau Bluebird. Jadi ini terpakai teman-teman untuk di bulan November. Sedangkan uang gift juga terpakai untuk membeli kado ulang tahun temannya anak-anak saya. Jadi ya alhamdulillah lah, ada 200 rupiah doang ya, tapi nggak apa-apa, saya syukurin aja karena di awal bulan kan ada sisa 77.000. Jadi inilah yang jadi tabungan celengan ya di bulan November. Alhamdulillah teman-teman, kita udah masuk bulan Desember. Bagi saya yang menerima uang gaji tanggal 25, artinya udah masuk di bulan Desember. Alhamdulillah. Untuk di bulan Desember, kata-kata keuangan yang saya catat di buku ini
adalah tentang smart financial goals. Jadi patokan agar semangat dalam budgeting itu tetap ada adalah harus membuat budgeting dengan smart. Jadi dalam membuat budgeting itu harus spesifik. Jadi apa yang mau dianggarkan, berapa anggarannya itu harus jelas. Kedua, terukur, dalam arti dapat dilacak ya. Cash and flow-nya itu bisa dilacak. Ketiga, attainable, dapat dicapai. Jadi kalau kira-kira bikin budgeting tapi rasa-rasanya sulit untuk dicapai, itu dapat mengakibatkan semangat untuk budget itu agak down. Ketiga, realistis, jadi sesuai dengan kenyataan atau masuk akal lah ya. Jadi kalau bikin budgeting nggak masuk akal atau nggak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya di kehidupan, ya nggak bisa juga. Terakhir, time limited, jadi ada waktu. Jadi ditetapkan waktunya berapa lama, dan kalau bisa terbatas dalam arti ini jangka waktu itu jelas, jangan terlalu lama banget juga. Misalnya pengen sinking fund beli mobil, harga mobil katakanlah 300 juta, tapi nggak ditetapkan waktunya kapan, ataupun kalau ditetapkan waktunya kelewat lama. Jadi harus sesuai dengan ininya juga teman-temannya, realistis, dapat dicapai tadi. Kalau saya pribadi juga menyarankan kalau membuat sinking fund jangan terlalu lama waktunya, kalau bisa maksimal dalam waktu 1 tahun. Kalau kelamaan nanti kita nggak semangat, belum penuh 12 bulan udah kendor semangatnya, akhirnya nggak tercapai sinking fund-nya. Jadi penting membuat anggaran dengan prinsip smart. Alhamdulillah udah masuk bulan Desember teman-teman. Mohon maaf gambarnya agak ini ya teman-teman, karena pakai spidol jadi tintanya melebar kemana-mana. Tapi nggak apa-apa, abaikan aja. Bagi saya pribadi gambar-gambar kayak gini cuma pemanis sesaat. Yang penting intinya ya, maksudnya yang penting anggarannya yang penting. Kalau ornamen itu bagi saya nggak terlalu penting-penting banget gitu kan. Baik, untuk bulan Desember saya deskripsinya masih sama ya teman-teman, seperti biasa, paling hilang 1-2 gitu kan, sesuai dengan kondisi. Oh ya, buat teman-teman yang nonton video saya pertama kali, kenapa saya nggak bikin anggaran listrik? Karena yang bayar listrik suami. Kenapa nggak ada galon, pengeluaran galon? Karena saya pakai air sumur, jadi masak sendiri airnya. Baik, untuk zakat itu 125.000. Untuk beras bulan ini saya putuskan hanya membeli 5 kilo. Kenapa teman-teman? Karena beras di bulan November yang saya anggarkan 10 kilo itu sama sekali belum terpakai, masih utuh. 2 karung itu masih utuh, dan di kontainer penyimpanan beras alhamdulillah hari ini masih tersisa 2 kilo lagi beras merah. Jadi saya putuskan di bulan Desember hanya membeli 5 kilo beras saja. Terus untuk arisan 400.000, jajan anak 332.000, jajan saya 100.000, sumbangan sukarela sekolah 50.000, gas 100.000 karena bulan November udah saya simpan 150. Jadi untuk sampai bulan Desember ini udah ada untuk dana membeli gas 250.000. Belanja bulanan 400.000. Belanja mingguan
per minggunya 300.000, berarti 1 bulannya 1.200.000. Bensin ini termasuk bensin motor saya dan transport anak saya les, itu 400.000. Uang pulsa 150.000, dana tak terduga 200.000. Gift ini maksudnya dana untuk beli kado, kalau ada patungan kado ya, atau ada undangan, atau untuk sedekah juga bisa. Tabungan pribadi atau tabungan Iwabang 100.000, sinking fund Ganesha Operation 500.000, sinking fund Logam Mulia 100.000, emergency fund 500.000. Jadi total anggaran di bulan Desember 4.915.000. Dari anggaran 5 juta berarti sisanya ada 85.000 yang untuk bisa saya tabung di celengan. Nah, untuk memasukkan uangnya tadi sudah saya duluan ya teman-teman, karena yang memakan waktu itu memasukkan uang di dompet anak-anak. Ini uang jajan anak saya yang masih kelas 2 SMP. Per hari saya kasih uang jajan 7.000 rupiah, termasuk juga uang kasnya. Jadi ini uang jajannya 7.000 untuk kali 26 hari. Jadi hari Minggu saya nggak hitung ya, jadi hanya saya hitung di hari sekolah aja, Senin sampai Sabtu. Terus uang kas kelasnya itu tiap minggu kan bayar 3.000 rupiah, berarti ada 12.000. Total anak saya yang SMP ini 194.000. Sedangkan adiknya ini SD kelas 6, jadi per hari dia jajannya 5.000. Khusus adiknya, dompet ini saya nggak serahkan ke adiknya ya, adiknya belum bisa ngatur. Kalau saya serahkan ke dia belum 1 bulan, mungkin paling kenceng 1 minggu udah habis semua. Dia suka jajan masalahnya ya. Ini untuk adiknya yang kelas 6 SD. Dan untuk kelas 6 SD ini juga ada uang ininya, kas kelas 2.000 tiap minggu kan, jadi per minggu itu 2.000 berarti 8.000 ya. Nah, ini untuk anak saya yang nomor 2 kelas 6 SD. Terus ini udah saya masukkan ke dompet keuangan ini. Ini kalau masih awal-awal bulan bagi saya kan penuh semua ya teman-teman ya. Ini belum sempat saya pindahkan ke amplop ya, baru 1 amplop tadi saya pindahkan untuk belanja mingguannya. Untuk uang belanja 1 mingguan biasanya kan saya simpan ke sini, tadi baru 1 amplop aja saya masukkan karena belum saya sempat lagi masukkan lagi. Nih. Dan khusus untuk ongkos les anak saya, biasanya kan saya taruh ke dalam amplop yang saya bikin sendiri, tapi saya perhatikan udah berapa bulan amplopnya itu sering hilang ya. Jadi kadang-kadang saya kasih ke anak saya dalam amplop uangnya, amplopnya nggak balik lagi ke saya. Jadi ya udahlah, saya masukkan aja ke sini. Jadi ini untuk ongkos anak saya les udah saya masukkan ke sini, dan ini uang bensin saya juga udah saya masukkan ke sini. Jadi saya nggak pakai amplop lagi untuk ongkos les anak-anak saya ya. Biasanya kan saya pisahkan langsung ke amplop-amplop, 8 amplop. Tapi karena ada sering amplopnya hilang, ya udahlah saya taruh sini, kapan dia mau les baru saya ambil dan saya masukkan ke dompet khususnya. Alhamdulillah semua uang-uang sudah saya masukkan, kecuali yang ini ya. Ini kan sinking fund, nanti saya simpan di tempat khusus juga teman-teman, saya tabung. Alhamdulillah sinking fundnya udah selesai, dan ininya juga yang mau saya eksekusi hari ini udah saya masukkan ke dalam dompet harian saya.
Untuk sekatnya kemarin sudah saya beli tapi belum saya antar ke panti asuhannya. Ini mau beli beras hari ini, beli gas juga karena saya khawatir kalau gas tabung yang besar itu paling kencang saya pakai itu 2,5 bulan. Jadi harus segera beli tabung yang satunya lagi, segera dibeli biar aman ya, jangan sampai kejadian kehabisan gas. Ini belanja bulanan, ini uang bensin selalu masuk dalam sini. Kalau pulsa udah saya isi kemarin waktu gajian. Uang jajan saya bawa aja kalau tiba-tiba saya pengen jajan bakso pento atau papeda atau telur gulung. Itu aja teman-teman budgeting saya di bulan Desember. Mudah-mudahan di bulan Desember ada sisa yang bisa saya tabung, dan nanti di tanggal 25 Desember kita akan evaluasi akhir tahun dan sekaligus memperlihatkan jumlah logam mulia yang udah saya capai di tahun 2022. Dan nanti insya Allah juga di akhir bulan akan saya share, atau lebih tepatnya sih ada beberapa metode yang akan saya ubah yang saya rasa lebih cocok saya jalani dan lebih menyenangkan, tapi belum bisa saya share sekarang ya teman-teman. Nanti aja di tanggal 25 Desember. Buat teman-teman yang udah meluangkan waktu menonton video budgeting ini, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.